Hey, halo everybody. Sesuai janji, kita akan membahas soal Mugello di podcast ini karena kemarin Mbak Yu nggak bahas soal race-nya di postingan. Emang nggak enak hati aja buat ngebahas. Kali ini akan banyak yang kita bahas, mulai dari reviewnya Mugello sendiri sampai apa yang terjadi di Mugello, plus pasar rider MotoGP. Kita bahas dulu soal Mugello. Seperti kalian tahu, Mugello ini adalah karakter sirkuit yang fast track. Jadi lintasan lurusnya itu lumayan panjang dan ada sedikit elevasi penurunan sehingga enak banget buat lu ngegas full di sirkuit ini. Di sini juga akan kelihatan mana motor yang lelet dan mana motor yang cepet banget. Ekspektasinya itu mirip-mirip Qatar, jadi memang Ducati diunggulkan di sini karena memang powernya gede dan mereka emang sudah bilang jangan-jangan nih bakal pecah rekor lagi nih, karena memang kemarin si Zarco sempat pecahkan rekor di Qatar dan mereka ekspektasinya di Mugello bakal pecah rekor, tapi ternyata enggak. Brad Binder sanggup ternyata bikin rekor baru meskipun dikit banget ya. Dan rekor lap pun dipecahkan oleh Snectaro, bukan oleh Ducati. Jadi kalau fast tracknya untuk lintasan lurus yang menang adalah Ducati dan yang menang di tikungan adalah Yamaha, karena memang Yamaha punya corner speed. Itulah kenapa Morbidelli meskipun motornya paling lelet di antara para motor-motor kelas para raja itu, dia tetap bisa mencetak waktu lap yang lumayan bagus di top 10 waktu itu karena memang dia menang di corner speed gitu. Nah, karena tahun lalu Mugello nggak digelar, banyak rider yang menggunakan base 2019 di FP1 karena memang itu standarnya mereka untuk mendapatkan setup yang kena untuk tahun ini. Tapi banyak yang lupa bahwa tahun lalu karena nggak gelar itu adalah ban belakang baru dan tahun ini adalah ban depan baru, jadi totally semua ban baru. Makanya banyak yang akhirnya nggak dapat setup yang bagus gitu. Kebanyakan yang bagus itu yang powernya gede atau yang ada device baru seperti para Yamaha pabrikan. Itu kemarin mereka dapat paket whole shot depan belakang. Kalau biasanya sebagian depan, sebagian belakang. Nah, kalau ini depan belakang starting device. Nah, yang bisa mengkonversi starting device ini dengan baik adalah Snectaro karena dia bisa menggunakannya di saat starting dan di saat lintasan lurus. Jadi itu berguna saat dia flying lap di lintasan lurus, dia geber turunin semua whole shot-nya. Makanya dia berhasil membuat rekor fast lap-nya. Beda dengan Nengvina, dia juga dapat tapi ya masih mempelajari lah ya. Bebe Vale dapatnya cuma whole shot belakang plus akhirnya dia sama Morbi dapat fork yang baru. Nah, karena sirkuit ini adalah sirkuit cepat juga dan yang diunggulkan adalah motor-motor dengan power besar, maka yang powernya kurang, yang akselerasinya kurang, yang kurang bisa memaksimalkan potensi motornya ini, mau nggak mau ya strateginya adalah towing gitu. Jadi memang Bebe Vale udah bilang waktu FP1 dia ngerti ternyata bannya beda nih. Jadilah dia di FP2 dia mengadaptasi sebagian setup dari Lemang yang menurut dia lumayan bagus itu feel-nya. Dia coba adaptasikan di FP2 tapi ternyata feel-nya masih nggak dapet juga. Jadi dia bilang sepertinya Mugello ini butuh sesuatu yang lain gitu. Itulah kenapa di akhir sesi FP2 dia nunggu towing juga, ikutan lah dia di situ di antara banyak rider itu. Tapi dia nunggu towingnya dari muridnya. Karena selain dia mau tahu ini yang salah apa, dia juga mau tahu ini titik ngeremnya di mana dan apakah memang motornya selambat itu. Dia tahu motornya lambat, jadi dia mau mengukur ini emang lambatkah gua atau memang setupnya kah apanya gitu. Jadi itulah kenapa dia nunggu towing, karena dia mau review yang salah apakah riding style-nya lagi atau setupnya lagi atau gimana, apakah dia kurang ngegeber gitu. Jadi dia butuh referensi dari murid-muridnya. Murid-muridnya sih so far nggak pernah komplain kalau dia di bahan towing karena memang gurunya pada dasarnya nggak berniat buat towing tapi untuk mereview motornya dia sendiri, dan mereka tahu kalaupun towing Vale biasanya ketinggalan jauh daripada mereka. Nah, sementara yang lain itu karena memang powernya kurang, jadi mereka nunggu biasanya
towing dari motor-motor yang powernya gede. Siapa lagi kalau bukan dari Ducati, dan yang cepat siapa lagi kalau bukan dari Snectaro. Neng Vina juga sebenarnya lumayan, cuman memang dia nggak secepat Snectaro. Memang kalau kita lihat para Yamaha ini yang moncer sendirian memang cuma Snectaro sih. Lebih kepada dia bisa memanfaatkan semua device dan part update yang baru itu dengan baik. Sementara yang lain ini, terutama Neng Vina, meskipun partnya dapat sama, dia sendiri feel-feelan sih kalau menurut gua. Enak nggak ya ini, enak nggak ya ini. Dia ini posisinya sudah semacam kayak Bebe Vale waktu Neng Vina baru masuk. Sementara Snectaro ini adalah Neng Vina waktu baru masuk dulu, yang masih semangat banget untuk dapat part baru, coba aja terus. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Nah, towing yang rame di lintasan lurus macam pasar di akhir sesi ini yang sempat diprotes oleh Snectaro karena dia mau flying lap batal karena rame macam pasar, dia juga takut nabrak. Kayak gitu, akhirnya dia komplain, ini mestinya yang aturan dari Moto3 dinaikin nih ke MotoGP, di penalti aja itu yang kebanyakan towing gitu. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kualifikasi, dia bilang, tapi ini baru FP2, ngapain kalian rame-rame di track situ, saya jadi nggak bisa maksimal bikin fast lap-nya. Sementara di sisi lain, para rider ini memilih menunggu towing di FP2 karena mereka tahu di FP3 ramalan cuaca itu nggak menentu, ada kemungkinan bakal turun hujan rintik-rintik, dan karena itu pagi belum tentu bakal cerah ceria, sehingga gripnya mereka belum tentu bagus di FP3. Makanya mereka berusaha untuk lolos di Q2 itu sejak FP2, itulah pada nunggu towing semua. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Di FP3 ini kalau memang suhu trek maksimal sih nggak masalah, tapi kalau masalahnya adalah kalau suhu treknya nggak maksimal, entah itu hujan, entah itu mendung, jadi grip lu nggak dapat, dan itu ya sama aja kali nol kalau lu berusaha mati-matian di situ. Itulah kenapa mereka pada nunggu towing di FP2. Sama juga dengan Miller yang emang ditungguin towingnya sama Pecco. Si Miller bilang, itu trek udah penuh dengan para badut di situ, 8 rider do di situ, ngapain? Udah dari pembalapnya Honda, sebenarnya sih agak aneh juga pembalap Honda nunggu towing karena memang powernya mereka sebenarnya gede, jadi sebenarnya ngapain nunggu towing. Kalau para Yamaha ya wajar juga nunggu towing karena mereka nggak ada power. Aprilia DKK itu karena memang grade-nya mereka lebih di bawah daripada Ducati dan Honda, jadi ya emang mereka andalannya towing untuk fast track seperti Mugello. Jadi si Jack Miller bilang, itu penuh dengan para badut tuh, termasuk 2 Honda dan si Jurdun 9 kali di Yamaha Petronas. Dia udah bilang siapa? Bebe Vale. Jadi Bebe Vale sebenarnya nunggu towing dari Pecco. Dan memang Bebe Vale mengakui, akhirnya dari towing itu dia ngaku bahwa dia bilang, memang motor saya lelet bro. Dia bilang, 1, grip saya nggak dapat, dan 2, saya nggak tahu ini mesti diapain, apakah dari setup atau apa. Tapi memang faktanya adalah dia lelet di FP2 itu karena dia coba towing sama Morbi, dia coba towing sama Pecco, hasilnya tetap keteteran. Padahal sebenarnya dia lebih cepat dari Morbidelli dalam hal trek lurus full gas. Tapi ya tetap juga gripnya nggak dapat. Waktu dia nikung tuh dia bilang, speed corner gua nggak ada. Padahal kalau Morbi bagus nikungnya, itu yang dia bilang, saya mau cari nih apalagi yang kurang di sesi hari Sabtu. Jadi waktu hari Jumat itu masalah towing lebih diutamakan kepada menghambat rider lain yang mau fast lap. Jadi kalau lu kebanyakan di situ, yang dari belakang mau fast lap itu jadi nggak konsen karena takut nabrak yang slow-slow ini. Itu sisi keselamatan yang dibahas waktu hari Jumat. Nah, lain cerita lagi waktu hari Sabtu. Seperti yang kalian tahu, sesi kualifikasi Moto3 itu dilakukan tepat sebelum sesi kualifikasi MotoGP. Jadi memang kejadian Jason Pasquer yang mengerikan itu lumayan bikin mental para rider MotoGP itu agak gimana ya kayak gitu. Karena memang sesi kualifikasi ini berbahaya buat towing, terutama karena sesinya pendek, jadi orang lebih kepada gimana caranya supaya cepat, supaya dapat posisi yang terbaik. Itu masalahnya. Beda dengan kalau race, ngegasnya nggak terlalu full karena lebih mikir pada gimana caranya ban ini awet. Beda dengan sesi kualifikasi karena pendek ya, habis nggak habis ya geber aja terus, yang penting posisi bagus. Ini yang sempat bikin mental para MotoGP rider ini agak-agak aduh gimana ya. Jadi memang
Di sesi kualifikasi kemarin itu gue langsung posting habis kejadiannya Jason itu, gue udah bilang gini, inilah kenapa towing diberi sanksi, terutama di Moto3. Jadi alasan kenapa di Moto3 ini dikasih sanksi, pertama karena kelas ini adalah kelas para pemula yang emosinya masih nggak stabil, yang gasnya nggak pernah dikendorin, yang full aja kayak gitu. Kalau jatuh ya jatuh aja, bodo amat. Kalaupun jatuh ya resikonya nggak terlalu sebesar MotoGP atau Moto2 karena kecepatannya nggak sebesar motor-motor kelas intermediate dan kelas senior. Jadi memang tingkat kehati-hatian para rider anak-anak yang kinyis-kinyis ini memang nggak bisa diharapkan banget. Nah, sementara kalau mereka udah towing itu udah kayak kereta jer, dan itu jaraknya pendek-pendek banget kalau di lintasan lurus. Lu nggak bisa ekspektasi mereka bisa ngatur jarak dengan baik. Berbeda dengan waktu Moto2 dan MotoGP, itu mereka lebih bisa mengatur jarak aman untuk towing, dan mereka lebih bisa menguasai motor dengan baik. Ngeremnya juga lebih bagus, melakukan kesalahannya juga lebih kurang karena mereka lebih senior. Nah, beda dengan anak-anak Moto3 ini, mereka nggak peduli dengan kesalahan. Yang penting ngegas aja dulu, ngegas aja, ntar belakangan kalau jatuh ya jatuh. Kalau ngerem ya malah kadang mereka agak-agak susah ngerem, makanya kebanyakan suka jatuh gitu. Itu yang bikin towing dilarang oleh RD di Moto3. Itulah kenapa kalau di sesi FP3 dan kualifikasi itu penaltinya banyak banget. Biasanya entah mundur berapa grid, entah di dis, entah dari belakang, pokoknya ada aja gitu ya. Tapi yang jelas itu akan ada penalti. Nah, kenapa tidak diterapkan di Moto2 dan MotoGP ya? Seperti yang Mbak Yu bilang tadi, di kelas yang lebih tinggi, kemungkinan untuk para rider yang di towing melakukan kesalahan dan yang menowing melakukan kesalahan itu agak berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah lebih mengetahui cara mengendalikan motor, lebih mengetahui bagaimana tidak melakukan kesalahan, dan bagaimana untuk menjaga jarak aman dari motor yang di depan meskipun lagi towing gitu. Memang towing di Mugello ini lumayan berbahaya. Dia mirip-mirip dengan Portimao. Kalian masih ingat kasusnya Enea Bastianini yang jatuh dari lintasan lurus dan dari Bukit Oliveira, itu yang hampir kelindes juga. Mugello ini bikin gampang orang melakukan kesalahan di lintasan lurus karena memang pada saat itu kondisi gas lu udah full dan sekali aja lu bikin kesalahan udah jumpalitan. Itulah kenapa Pecco bilang hati-hati di San Donato. Karena apa? Dia juga udah belajar. Ada masalah kalau lu nggak hati-hati di situ, lu gampang banget bikin kesalahan. Entah lu salah ngerem, entah lu salah ngegas, entah lu salah posisi. Ada aja kalau bikin kesalahan di situ itu biasanya fatal akibatnya. Dan yes, itu terjadi di Jason Dupakir. Jadi ya memang pasca kejadiannya Jason Dupakir kecelakaan, itu para rider di MotoGP itu lumayan berhati-hati. Istilahnya kayak mereka bilangnya gini, sudahlah kualifikasi ya kualifikasi, kalau dapat posisi bagus ya syukur, nggak maksa. Itu yang terjadi di Neng Vina. Jadi menurutnya Neng Vina, yang penting gue udah maksimal aja lah dulu. Memang dia waktu itu jatuh di FP3 dan itu bikin dia nggak lolos ke Q2. Dia harus masuk ke Q1. Jadi dia bilang, ya udahlah, yang penting gue maksimal. Dia sebenarnya pede aja bisa tembus sih sebenarnya karena memang dia cukup cepat. Cuman, nah ini dia yang jadi masalah. Marc Marquez ini emang sudah beberapa kali jadi sorotan sejak di race-race sebelumnya bahwa dia suka ngintil. Bedanya adalah di race-race sebelumnya nggak ada yang peduli karena dia biasanya ngintil ke motornya Ducati yang memang powernya lebih gede. Dan itu biasanya ke Pecco. Dia nggak pernah ngintil sama Miller sih karena dia tahu Miller orangnya emosional. Pecco lebih kalem dan lebih bisa mengendalikan diri sejatinya, jadi dia lebih suka ngintir ke Pecco atau ke Quartararo yang lebih cepat. Jadi memang nggak ada yang peduli. Quartararo sih sebenarnya agak-agak emosi, tapi ya udahlah ya, dia nggak mempedulikan apakah itu mengganggu soal keselamatan atau enggak. Tapi untuk Mugello ini karena habis kejadian Jason Dupakir, itu memang rider MotoGP yang rada concern nih. Oh berarti kalau mau GP, kalau di lintasan situ harus hati-hati. Kenapa? Karena motor kita lebih gede, powernya lebih gede, lebih cepat, dan sekali melakukan kesalahan itu memang fatal akibatnya kalau ada yang ngintil di belakang. Itulah kenapa kalau kalian lihat sesi Q, ada yang towing? No, yang towing itu cuma Marquez doang sih sebenarnya.
nggak ada yang maksa towing, serius. Karena mereka kayak open minded, oh iya ya nggak boleh towing sebenarnya di sini. Jadi mereka sebenarnya udah nggak usah deh towing, yang penting selamat aja. Jadi sebenarnya di MotoGP itu emang nggak ada aturan buat towing-towingan. Lebih kepada biasanya yang dipakai towing adalah yang motornya lebih gede powernya atau lebih cepat. Jadi memang tergantung yang di towing suka apa enggak. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak Bebek Vale dengan Pecco atau dengan Morbi, dia knowing ke muridnya, karena memang waktu rookie juga muridnya knowing ke dia. Jadi lebih kepada muridnya, ya udahlah kalau Vale mau ngikut ke belakang, karena memang jarang banget Vale dapat keuntungan dari towing. Karena in fact dia lebih lambat daripada murid-muridnya, dan biasanya dia keteteran sendiri. Vale sendiri itu kalau towing ya nggak direncana sih. Misalnya kalau dia kebetulan ada di lintasan terus dia lihat ada muridnya nih, ya udah dia towing aja. Kalau nggak ya enggak. Dia nggak pernah juga towing kalau nggak ada, maksudnya dengan saja towingin gue dong, enggak. Tapi kalau dia lihat ada muridnya yang bisa ditowing ya dia towing gitu. Tapi dia nggak pernah rencana. Dia nggak ngincar rider tertentu buat ditowing. Nah, ini dia yang jadi bikin sorotan Marc Marquez adalah satu, barusan kejadian Jason Dupasquier. Itu memang kalian bisa lihat rider MotoGP pada nggak ada yang berani towing karena mereka akhirnya sadar, oh iya sebenarnya itu bahayanya towing di sirkuit secepat Mugello ini. Tapi ternyata Marc Marquez tetap towing. Yang kedua, agak kurang testis. Kenapa? Biasanya kan kalau lu towing itu adalah motor lu nggak mampu, lu rider yang unyu-unyu, kucruk-kucruk gitu, atau akselerasi motor lu itu nggak bagus, atau lu emang nggak bisa bagus dengan motor lu, itulah kenapa lu towing. Jadi kalau zaman dulu yang towing itu Petrus, Alex Espargaro, Johan Zarco. Jadi memang dia towingnya entah ke sesama Ducati atau ke Honda. Biasanya ngintilnya ke Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc Marquez adalah preferensi mereka. Motornya powernya lebih gede, dia lebih cepat, dan riding style-nya mau dilihat. Itulah kenapa mereka lebih suka ngintilin Marc Marquez. Why? Karena memang dia jurdun dan memang dia layak untuk diintil gitu. Yang aneh adalah kalau dia ngintil ke rider lain yang lebih rendah spek motornya. Itu yang bikin kemarin orang merasa kok kurang etis ya. Pertama, waktu di flying lap-nya Neng Vina. Faktanya adalah Neng Vina itu nggak secepat Snack Taro, tapi memang di atas kertas rider tercepat di Q1 karena dia kemarin fail-nya masuk Q2 hanya gara-gara dia jatuh. Jadi memang beda perasaannya Neng Vina yang habis dari Jason Dupasquier yang nggak enak, bikin dia nggak enak karena dia baru punya baby dan dia mikir dia jadi mikir mati, ini kalau gue salah-salah ntar gue baru punya anak. Jadi memang kondisi mentalnya lagi nggak bagus, terus dikintilin lagi sama Marc Marquez. Itu satu. Yang kedua, powernya Marc Marquez itu jauh lebih gede daripada motornya Neng Vina. Jadi kalau kalian lihat prosesnya dia ngintil di akhir lap-nya itu, motornya Maverick Vinales sama Marc Marquez itu memang udah dekat. Dan itu masalah lainnya lagi adalah Marc Marquez itu belum bagus ngeremnya karena lengannya masih sakit. Itulah kenapa faktor keselamatan sangat disoroti waktu dia sama Neng Vina. Kalian nangkep kan kondisinya? Jadi memang flying lap itu Neng Vina udah bilang kayak gini, saya memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan Marc Marquez karena memang kalau dia membiarkan diri dia terpengaruh, dia tahu kan Marc Marquez di belakang, kalau dia membiarkan diri dia terpengaruh itu nanti ke bawah sampai di race, dan dia nggak mau dia bikin kesalahan. Dan dia memang lagi warning banget sama kejadiannya Jason Dupasquier, dan dia ingat anak istri dia ada di rumah nunggu gitu. Jadi dia bilang, saya sadar siapa di belakang saya, itulah kenapa saya memutuskan untuk tetap melakukan flying lap saya. Tapi apakah maksimal? Tidak. Kenapa? Karena dia sendiri udah nggak konsen. Yang dapat untung siapa? Marc Marquez. Karena apa? Faktanya dia yang lolos ke Q2. Karena memang powernya dia lebih gede, dan dia berhasil mengganggu mentalnya Neng Vina, yang memang ekspektasinya Neng Vina ini bakal tembus ke Q2 kalau dia nggak melakukan kesalahan. Nah, di flying lap kedua, Neng Vina akhirnya ini gara-gara yang di belakang nih, akhirnya dia sengaja masuk ke pit lane. Ini kan supaya tahu ini sengaja ngintil apa enggak.
Ternyata Mark Marquez ikutan masuk ke pit lane, dan saat keluar dia keluar juga. Jadi emang sengaja buat ngintil, dan memang intentionnya apa sih kalau bahasa Indonesia, emang maksudnya buat ngintil, niat banget buat ngintil. Jadi Neng Vina udah nggak konsen sama sekali di flying lap kedua, dan dia bilang udah nggak ada waktu. Dia akhirnya kehilangan waktu. Untung di mana? Untung di Mark Marquez lah. Jadi apapun keputusan rider yang nggak suka dikintil, mau dia tetap bikin flying lap atau enggak, yang dapat untung tetap yang di belakang. Itu yang bikin Meregali itu emosi sama Mark Marquez. Dia bilang ini mestinya RD kasih dia hukuman nih, kebanyakan ngintilnya, kebanyakan ngambil untung. Di Q2 dia ngintil ke Brad Binder karena memang Brad Binder sempat cetak stop speed. Jadi dia pikir, ya udah gue pilih ini aja. Brad Binder juga sadar ternyata gue dikintil. Akhirnya ya nggak maksimal juga. Karena Binder nggak maksimal, ya Mark Marquez ikutan nggak maksimal. Jadi ya emang apa sih kalau gue bilang, sisi testikelnya yang nggak bisa dibarang. Itu yang menjadi sorotan karena lebih kepada kondisinya Jason Dupasquier dan kondisi trek Mugello yang berbahaya untuk lo ngintil, terutama untuk rider yang ngeremnya masih belum bagus tapi pakai motor yang powernya lebih gede. Beda ya treatmentnya. Jadi kalau misalnya Mark Marquez dikintil sama motor yang unyu-unyu di belakang yang powernya kurang, akselerasinya rendah, yang ridernya nggak sebagus dia dalam bawa motor, itu beda treatmentnya dengan dia yang memang sengaja ngintil motor-motor yang kerucuk-kerucuk ini. Jadi kalau misalnya rider yang di depan, kalau Neng Vina di flying lap pertama kemarin itu dia melakukan kesalahan dan Marquez salah ngerem, kelindes juga. Itu yang bikin Meregali emosi. Neng Vina kemarin memutuskan untuk memaafkan dan dia bilang saya nggak mau terpengaruh sama itu karena bininya nelpon kabarnya, dibilang gak usah lah marah-marah, ingat anakmu ada di rumah, anakmu nunggu kamu di rumah, pikir fokus aja buat balapan, jangan terpengaruh. Karena memang Neng Vina kalau dia udah terpengaruh dengan kondisi-kondisi sebelum race biasanya kebawa sampai race. Itulah kenapa dia bilang saya nggak mau terpengaruh sama itu, dia nggak mau membiarkan itu jadi beban dia, karena dia mikir mending gue mikir anak gue gitu, dia nggak mau sukacitanya hilang, istilah bahasa gue bu ya. Nah kemarin juga itu disoroti bahwa kenapa Komisi Keselamatan nggak menyoroti perbuatan Mark Marquez. Nah biasanya kan kalau ada part atau rider yang perilakunya itu menyinggung keselamatan, Komisi Keselamatan biasanya ngomong. Kenapa ini nggak dibahas di Komisi Keselamatan? Kan you know siapa ketua gengnya Komisi Keselamatan. Jadi memang nggak bakal direbutin di Komisi Keselamatan karena memang ketua gengnya dia sendiri. Kalian lihat bedanya perlakuan ini dengan Hoshiot kemarin yang satu kali dia ngomong, dia bilang ini berbahaya, itu RD langsung notice. Oh iya nanti kita pantau. Kenapa? Karena dia ketua gengnya. Karena dia ketua geng, RD nggak bakal notice kalau dia nggak komplain. Ngerti? Kalau tahun lalu biasanya butuh Alex Espargaro sebagai wakil ketua geng untuk ngomong. Sekarang karena ketua geng udah nongol, ya wakil ketua geng minggem aja. Kurang lebihnya seperti itu. So, kita bahas soal race-nya nih. Jadi teman-teman, race kemarin itu memang jadi bahan kontroversi karena ada beberapa rider yang nggak mau membalap. Jujurnya mereka bilang gue pengen pulang aja dah gitu. Bisa nggak kita nggak usah membalap aja? Itu pun sebenarnya jadi ceritanya gini. Penyelidikan atas kasus Jason Dupasquier itu dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Florence, daerahnya Mugello. Kalau di Indonesia biasanya lu butuh dilapor, ada pelapor dulu, ini nggak perlu pelaporan, mereka otomatis menyelidikinya. Masih ingat kasusnya Maradona juga kemarin meninggalnya, itu nggak perlu pelaporan, mereka langsung investigasi dan dokternya dijadiin tersangka. Nah ini juga kasusnya Jason Dupasquier, mereka sedang menyelidiki apakah ada kemungkinan kelalaian dalam kasus kematian ini. Kalian masih ingat postingan gue soal Bebe Vale ngomong di hari Sabtu malam habis kualifikasi yang dia bilang memang saya lelet, ini musibah kayak gitu kan. Terus dia bahas soal Jason Dupasquier, dia bilang kayak gini, itulah kenapa helm, setting, dan segala sesuatunya itu perlu dipersiapkan dengan baik untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Dia ini karena dia punya banyak kenalan dokter, dia udah tahu kondisinya ini anak.
Kalau kalian lihat wawancara terbarunya, dia udah bilang, saya tahu kondisinya ini anak waktu Sabtu malam. Jadi kalau kalian pikirin batok ke lapak, kan kalau retak rambut, kalau lu pakai helm biasanya kan retak rambut paling jelek tuh retak rambut tuh. Nah, kondisinya Jason Dupasquier waktu tiba di rumah sakit itu adalah pecah kepalanya. Nggak ambiar juga, tapi pecah. Jadi memang ada cairan otak yang keluar. Itulah kenapa dia amat sangat kritis kondisinya. Sebenarnya diputuskan mau operasi di Sabtu malam itu, langsung operasi. Tetapi dokternya memutuskan menunda. Nah ini ya makanya dibilang apakah ada dugaan malpraktik di sini atau apa gitu. Jadi dokternya memutuskan menunda, takutnya nanti ada shock pas operasi. Jadi mereka menunggu apakah ini anak stabil selama 24 jam. Kalau misalnya nggak ada shock selama 24 jam, mereka akan melakukan operasi di hari Minggu malam. Tetapi itu dia kemarin meninggalnya itu sebelum race teman-teman, pagi. Habis warm up kalau nggak salah. Gue nggak tahu apakah dia punya alam bawah sadar seolah-olah kayak gue mau bangun, gue mau membalap gitu. Jadi dia ada shock, dan habis shock itu udah nggak, he couldn't make it. Jadi udah nggak bisa. Dan kabar itu ditahan sama penyelenggara. Ini juga sih yang bikin emosi para rider. Kabar itu ditahan sama penyelenggara sampai Moto2 mau dimulai. Jadi rider Moto2 udah di-grid semua baru diumumkan. Jadi sebenarnya dia udah meninggal pagi, tapi ditahan sama penyelenggara ini kabar. Mungkin penyebabnya adalah agar anak-anak Moto3 tetap membalap dengan konsentrasi penuh. Jadi nggak membayangkan yang jelek-jelek, karena mereka ini masih anak-anak muda yang memang emosinya labil banget. Kalau sampai mereka tahu kayak gitu kan langsung nggak mau membalap semua tuh. Kebanyakan sih mereka manajernya adalah para orang tua, itu orang tuanya mungkin pada nggak mau anak-anaknya membalap gitu. Jadi mereka tahan ini berita sampai anak-anak Moto2 udah di grid. Itu pun anak-anak Moto2 udah di grid nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Cuma anak-anak MotoGP yang dianggap lebih dewasa, lebih stabil emosinya, lebih bisa mengelola emosi, dan lebih profesional. Jadi kalian ngerti ini ada apa? Itulah yang kenapa menjadi kontroversi kemarin. Jadi dia bilang udah tahu meninggal, masih juga membalap. Ada beberapa yang bilang kok nggak peka ya. Yang di sana meninggal gara-gara balapan, lah di sini tetap gelar balapan. Dan itu kebanyakan karena mereka tahu informasi itu ditahan demi tetap menggelar balapan. Itu yang bikin kontroversi sebenarnya, off the record ya. Bukan dia meninggal pas Moto2 mau start, enggak, dia udah meninggal dari pagi tapi ditahan beritanya. Kayak gitu. Ini juga yang jadi penyebab kenapa Pecco Bagnaia itu sampai jatuh. Dia emosional banget. Dia sampai bilang gini, saya sebenarnya udah ngomong sama David Arlosi, saya nggak mau membalap tapi tetap harus membalap karena itu kewajiban dia sebagai rider, dan dia nggak ada hubungan sama Jason Dupasquier. Beda dengan Tom Luthi yang memang adalah semacam anak bimbingannya. Si Jason ini anak bimbingannya, itulah kenapa dia nggak mau membalap dari tim SAG Mandalika kemarin. Sementara Pecco nggak ada hubungan, jadi ngapain lu nggak membalap gitu loh. Ducati nggak mau. Terus si Morbidelli malah bilang, kita membalap aja ngapain? Karena menurut Morbidelli, pembalap punya resiko ya emang itu. Kalau lo udah memilih profesi sebagai pembalap, dan terutama pembalap profesional MotoGP itu pembalap yang paling pro ya di situ. Kalau lo udah memilih membalap di situ, lo harus siap terima apapun resikonya. Kalau tugas lo adalah membalap, ya lo membalap. Lo nggak ada alasan untuk bilang enggak kalau masalahnya nggak personal, kecuali kalau masalahnya personal. Ini kan yang meninggal siapa, terus lu bilang nggak mau membalap, kok nggak nyambung. Itu kabarnya sih sempat berdebat ini berdua, Pecco sama Morbi, karena ya Morbi ini ada masa lalunya adalah papanya sorry to say suicide, bunuh diri. Jadi Morbidelli ini memang orangnya adalah orang yang menghargai hidup. Gue ingin menikmati hidup gue semau gue gitu. Itulah kenapa dia nggak mau mikir yang berat-berat. Dia pengen tetap fokus sama apa yang dia suka. Dia ingin menjalani hidupnya full. Itulah kenapa dia bilang, Jason itu sudah menjalani hidupnya sebagai pembalap dengan passion yang penuh. Jadi untuk apa kita berduka dan memutuskan tidak membalap dan memutuskan takut pada kematian? Karena dia sendiri berani menghadapi itu. Jadi kenapa kita mesti takut? Maut itu adalah salah satu titik hitam dari profesi pembalap. Itu kata Frankie Morbido. Rada pedes ya, emang pedes banget sih. Jadi emang
Ini anak dua sampai berdebat dan Baby Vale sampai harus jadi penengah. Jadi dia bilang gini, jadi kayak gini, Peko, sebenarnya nggak ada diskriminasi bahwa karena dia rider Moto3 kita tetap membalap, dan kalau misalnya MotoGP kita nggak bakal membalap. Enggak. Kalau kita lihat sejarahnya, Lewis Salom dan Tommy Sawyer ya kemarin, itu kita tetap membalap di hari Minggunya. Masih ingat kejadian di Barcelona kemarin, si Lewis Salom waktu meninggal kan mereka tetap membalap, teman-teman. Beda dengan kasus Marco Simoncelli. Jadi dia bilang gini, Marco Simoncelli kemarin kita nggak membalap itu karena red flag. Dia kecelakaannya pas balapan, jadi ya nggak lanjut lagi balapan, ngapain gitu. Karena udah kadung red flag. Jadi menurut Bebe Vale ya bukan ada diskriminasi, nggak juga. Tetapi kalau misalnya penyelenggara memutuskan ya udah kita batalkan aja race-nya, kita pulang, ya udah kita pulang aja. Toh minggu depan kita membalap lagi. Memang ini yang mempengaruhi psikis karena dia udah berapa kali menjalani hal yang seperti itu. Jadi dia bilang ya memang akan mempengaruhi, kita akan pulang pada keluarga kita, tapi minggu depan toh kita membalap lagi karena itulah profesi kita. Itu kata Bebe Vale. Dan di wawancara terbarunya dia bilang tetap menggelar balapan adalah salah satu cara dari penyelenggara untuk menghormati passion Jason Dupasquier. Itulah kenapa mereka tetap membalap dan melakukan minutes of silence sebelum melakukan balapan, karena mereka ingin membalap itu untuk Jason Dupasquier. Itu maksudnya kenapa race Mugello kemarin tetap digelar. Jadi kalian udah ngerti kenapa sampai si Peko jatuh, dia emosional banget, dia emang nggak mau membalap, terus dia membalap dengan emosi, dia bilang ya udah kalau kalian maunya saya menang kayak gitu. Padahal dia sendiri udah sugesti waktu sebelum race Mugello dia udah bilang kalau saya berpikir saya menang biasanya saya pasti nggak menang, dan dia terjadi karena dia bilang oh jadi kalian mau saya menang, ya udah saya menang. Dia buru-buru di depan, akhirnya dia jatuh. Dan yang menjadi masalah ini sih gosipnya bersemua-semua, dia dapat SP dari akademi. Kenapa? Karena waktu selesai race dan dia diwawancara, dia bilang satu kata yang sebenarnya nggak boleh dia bilang. Dia bilang apa? Balapan ini nggak penting untuk saya. Langsung dapat SP dia. Gua nggak tahu dia itu dapat SP nggak dari Ducati, tapi dari akademi dia dapat SP. Itu adalah kata-kata yang kalau bisa dibilang nggak boleh dibilang oleh pembalap. Balapan ini nggak penting. Lu adalah pembalap, tugas lu adalah membalap. Kalau menurut lu balapan nggak penting, nggak ada gunanya lu membalap. Bener? Si Joan Mir sampai nyindir sih sebenarnya. Dia bilang gini, kalau lu takut nggak usah pakai helm lu. Itu kata Joan Mir. Jadi memang secara psikis memang itu terpengaruh, tapi ya emang mau nggak mau. Tapi karena mereka ini adalah anak-anak muda. Coba tanya sama yang punya anak istri, nggak bakal berani mereka. Jadi ceritanya si Ori ini ada pada pabrikan tuan rumah. Ekspektasinya adalah dia bakal podium, tapi karena cerita meninggalnya Jason Dupasquier kemarin, dia ikut nangis loh teman-teman. Tapi karena ceritanya Jason Dupasquier kemarin, dia sampai mikir ya udahlah yang penting gue aman sampai di rumah. Jadinya dia di belakang. Nggak ada yang ekspektasi lebih sih. Miller juga karena keluarganya jauh, dia lebih mikir yang penting gue sampai dengan selamat. Jadi semuanya mikir yang kangen keluarga, yang kangen anak istri itu lebih bermain aman. Ngerti? Jadi ya kalau mau bisa dibilang maksimal, yang nggak maksimal sih. Kemarin mereka bisa membalap dengan kondisi psikis seperti itu pun sebenarnya udah luar biasa, karena mereka memang rider-rider pro yang luar biasa. Mereka nggak akan sampai di kelas itu kalau mental mereka nggak bagus. Oke? Kemudian kita bahas lagi Jurun Rakor. Emang ya Santan Karma itu instan banget, Bo. Kemarin tuh makanya gue bilang ini usahanya, effortnya buat rating bagus itu harus angkat jempol lah gue. Segala cara dan taktik yang dia lakukan, entah itu pakai testis atau nggak pakai testis gitu ya. Tapi tetap Santan Karma yang bicara ya. Karma instan. Jadi ya gue nggak bisa ngomong apa lagi. Dia memang lagi nggak pegang ban ori sih emang. Jadi ya you know lah ya. Nah, berita terbarunya ini nih, gosip gue belum posting gak ini ya. Berita terbarunya adalah, kan kemarin gue udah bilang tuh di postingan kapan ya, gue udah bilang dokternya itu udah wanti-wanti jangan sampai kebanyakan jatuh, dan lengannya sih nggak masalah. Tetapi kemarin dia pulang, guess what? Dia bilang apa? Dokternya bilang tetap lanjut perawatan antibiotik, karena kemarin tuh dia ekspektasinya, dia bilang ini kalau lengan gue udah nggak apa-apa, kan yang iritasi itu cuman pelatnya yang di bahu nih. Jadi dia bilang kayak gini ya, kalau nggak ada masalah dengan lengan saya, sepertinya antibiotik sudah bisa dihentikan gitu.
Tapi ternyata diputuskan kemarin begitu dia pulang dari Mugalok, perawatan antibiotik tetap dilakukan. Kenapa? Karena plat dia yang di bahu emang bermasalah banget, yang di lengan itu bermasalah, cuman emang nggak kerasa. Skrupnya kalau nggak salah dibilangnya, gue lupa. Jadi dokter Costa itu sampai ngomong, saya sebenarnya khawatir sama kondisinya ini anak, tapi semoga ada yang terbaik lah ya. Kayak gitu bicaranya dokter Costa, dokter di medis MotoGP. Jadi memang sudah platnya yang, karena kan selama ini dia melindungi lengannya, mengorbankan bahunya. Lah bahunya itu kan kemarin habis operasi juga. Jadi kemarin kan sebelum dia patah lengan kan patah bahu. Nah, kondisinya adalah dia mengorbankan bahu dia untuk menjaga lengan dia. Bahu dia kembali meradang dan ternyata lengan dia ternyata skrupnya bermasalah. Bakal breaking news tengah musim, gue nggak tahu ya. Jadi seperti itu. Kabarnya dia akan tetap menjalani pengobatan antibiotik. Kalau kemarin sudah bisa oral, gue nggak tahu apakah ini akan kembali ke intravena karena dia udah meradang lagi yang bahunya, atau akan tetap oral. Karena kemarin dia pengennya oral pun dia berhenti, tapi masalahnya ternyata dia masih infeksi, malah makin meradang yang di bahu. Jadi nggak tahu apakah ini akan kembali ke intravena atau masih tetap oral. Istilahnya tetap ditelan. Kalau oral itu lu nelan, kalau intravena itu kan diinfus atau diinjeksi. Oke? Jadi itu kabar terbaru soal lengan dan bahu Jurgen Rakor. Karena instan, gue udah mau kayak Bebe Vale aja. You know what I think? Serah lah gue ngomong nama-namanya, ya udah kayak gitu aja dah. Udah banyak kali gue bilang, terus si ABR bilang ngapain lo ngurusin ya, hello, itu akun pribadi gue, suka-suka gue ngomong apa, gue mau ngomong donasi kek, gue mau ngomong rescue kek, gue mau ngomong siapa aja, serah-serah gue, karena itu kan akun pribadi gue, bukan akun fanpage. Beda kalau akun fanpage ya. Dan gue pasang profil Bebe Vale udah jelas gue fans siapa. Mau lu suruh idealnya mesti kayak gini, idealnya mesti kayak gitu, ya lakuin itu di akun lu, jangan suruh gua. Kenapa? Karena gue ya gua, lu ya lu. Kalau yang ideal menurut lu apa, belum tentu ideal menurut gua apa. Sih, kemarin juga gua dikirimin link salah satu ABR. Jadi dia bilang kayak gini, link TV lokal MotoGP kayak yang live Mugello kemarin. Terus dia bilang kayak ini hostnya aja ngebelain si Marquez. Katanya Marquez itu pinter banget. Ya mungkin dia fansnya Marc Marquez, satu, kedua itu adalah hak berpendapat, dia berpendapat segitu, gue berpendapat lain, hak-hak masing-masing dong. Cuman bedanya adalah gue berpendapat di ranah gue, di akun pribadi gue, di channel gue, sementara dia berpendapat di acara yang sponsornya itu adalah jadi gue nggak menyebut merek. Jadi memang agak-agak rada, menurut gue nih ya pribadi, agak-agak kurang testis ya kalau lu memuji rider lain yang sedang bermasalah dengan rider sponsor lu. Ngerti kan kurang testisnya di mana? Tapi ya kembali kepada pendapat masing-masing lah. Mungkin lebih sebagai profesional ya. Gue ngerti bahwa sponsor ini sedang berusaha menghapus image Valentino Rossi dari merek mereka. Gue ngerti, tetapi agak sedikit kurang testis menurut gue kalau si host juga mengkritik rider si sponsor. Jadi istilahnya dia lebih memuja si Marc Marquez, sementara rider sponsornya agak dia bilang, oh baperan nih, ini nih, itu nih. Jadi ya memang kembali kepada testis dan aturan. Mungkin nggak ada aturannya buat dia mesti memuja-muja, dan nggak ada aturannya dia untuk nggak mengkritik. Tapi kembali kepada soal testis, karena ini adalah acara bersponsor. Kalau gue kan nggak ada sponsor, suka-suka gue dong ngomong apa, bener? Jadi udah ya, kita udah bahas soal Mugello, soal apa yang terjadi dengan mental para rider masing-masing, dan perkembangan kesehatan lengan dan bahu Jurgen Rakor Marc Marquez. Lalu apa yang terjadi dengan Enea Bastianini di race kemarin? Jadi sebenarnya ini yang gue bilang kesalahan rookie. Dan inilah kenapa ngintil itu berbahaya untuk orang yang nggak bisa ngerem. Jadi ceritanya habis warm up lap itu si Zarco begitu masuk area starting grid dia ngetes remnya. Jadi emang biasanya sih di situ ada yang ngetes rem lah, ada yang ngetes
motornya geol lah, pokoknya ada aja lah yang dites itu sebelum masuk starting grid. Jadi mereka biasanya sudah menurunkan kecepatannya. Nah ini yang jadi expect oleh Enea Bastianini. Jadi dia begitu keluar tikungan terakhir dia langsung nggak taunya si Zarco tiba-tiba ngerem. Memang kan kelebihan Zarco ini adalah dia ngerem secara mendadak. Kalau kalian lihat kasusnya dengan Morbidelli kemarin kan karena dia di lintasan lurus tiba-tiba dia ngerem mendadak dan dalam banget di depan lainnya orang. Nah itu belum tentu orang bisa ngerem semaksimal mungkin saat dia tiba-tiba ngerem gitu. Jadi itulah kenapa kemarin si Enea Bastianini udah memang sebenarnya dia bisa ngerem ada waktu sih, cuman kalau menurut gue mungkin karena dia baru belajar dan dia kaget ternyata Zarco lagi ngetes rem, ya udah dia nyeruduk aja. Jadi sebenarnya kalau aturannya RD memang dia nggak boleh start dari starting grid, dia harus start dari pit lane. Itu udah aturannya, udah pakem, itu sudah diputuskan bersama Komisi Keselamatan. Jadi dia kembali ke pit lane, ganti motor, dia pakai motor keduanya, start dari pit lane. Nah tetapi dia jatuh lagi, belum selesai lap pertama, ya udah dia balik lagi pit lane, nggak lanjut balapan kayak gitu. Kalau ada yang menanyakan kenapa si Marc Marquez dulu banget itu bisa start dari starting grid, maaf ya, udah kembali gue bilang ke pasal 1, dia adalah ketua geng Komisi Keselamatan. Jadi ya dia suka-suka dia lah kalau menurut gue. Waktu itu dia ngelesnya karena dikatanya dia tanya Marshall, terus Marshall bilang udah start aja dari situ. Ya meskipun logikanya Marshall mana tahu aturan, yang tahu aturan kan lu sama RD. Nah lu kan Komisi Keselamatan, logikanya kan kayak gitu. Tapi udahlah ya, nggak usah dibahas. Jadi udah ya, ini dia nih. Ini panjang banget loh. Maaf ya, gue sebenarnya mau bagi jadi 2 bagian tapi gue males. Admin akunya suka apa sih dia bilang jadi 2 begini jadi ribet. Soalnya kalau jadi bagi 2 timing uploadnya yang nggak pas kata dia. So ini dia ke intinya. Ini adalah isu soal pabrikan Tim Sultan Aramco VR46. Jadi sebelum Mugello, Bebe Vale itu udah bilang ini sebenarnya masalah politik. Saya lumayan ribet menentukan pertama karena apa? Karena Ducati itu memang begitu bersemangat dengan proyek akademi kami. Jadi dia sudah ambil Luca. Sekarang kan kondisinya Luca dikontrak langsung sama Ducati. Pecco juga dikontrak langsung sama Ducati. Sementara Morbidelli itu dikontrak kasihan bukan sama Yamaha, dikontrak sama Petronas, kasihan dia. Jadi memang treatmentnya berbeda. Sementara kata dia di Petronas itu pengen lanjut sama Yamaha. Mereka sudah gue bilang di podcast sebelumnya bahwa Dato R udah ngomong nih sama Bebe Vale, dia bilang kalau bisa jangan diganggu deh tim gue, dan memang Bebe Vale nggak mau ganggu. Jadi dia bilang Petronas emang pengen tetap lanjut sama Yamaha, sementara Yamaha nggak mau kalau ada tim Sultan di situ. Jadi dia bilang ini rada-rada politik karena saya sama Morbi justru kerjanya di Petronas, jadi agak-agak itu makanya dia bilang agak membingungkan. Sementara kemarin kandas di Ducati itu karena Ducati pengen Enea Bastianini tetap bersama mereka. Karena kan Enea Bastianini juga dikontrak langsung sama Ducati, gitu. Akhirnya pas Mugello kemarin dapatlah solusi. Tahun depan rencananya Ducati akan turun dengan 8 motor, jeng. Mereka kembali ke 8 motor. Jadi Gresini ini memutuskan menolak proposal dari Aprilia. Kenapa? Karena memang faktanya adalah untuk menjadi rider satelit Ducati dengan motor bekas itu kan gua udah bilang butuh 10 juta euro karena satu motor bekas itu harganya 5 juta euro. Nah di Aprilia harapannya adalah mereka dapat motor pabrikan dengan 5 juta euro. Ternyata Aprilia cuma mau kasih motor bekas juga meskipun harganya lebih murah, 3,5 juta euro. Tapi Gresini nggak mau. Kenapa? Karena mereka mau yang terbaik untuk di Gian Antonio. Lagian udah Aprilia pabrikan aja belum tentu bisa bersaing, apalagi yang bekasnya. Itu pertimbangannya Gresini kemarin. Itulah kenapa akhirnya mereka nyantolnya ke Ducati dengan perjanjian seperti ini. Mereka cuma bayar motor dan kru, rider semuanya dikontrak langsung oleh Ducati. Jadi Di Gia sama Bastianini itu dikontrak langsung sama Ducati. Dapatnya dua-duanya motor bekas. Dengan itu, maka selamatlah line up-nya 46. Jadi mereka akan tetap menempatkan totally full akademi. Luca Marini akan pakai motor pabrikan dan Marco Bes akan naik pangkat ke MotoGP dengan motor bekas. Dan keduanya ini akan dikontrak langsung oleh tim.
Jadi bukan oleh Ducati, dikontak langsung oleh VR46. Jadi istilahnya udah bagi duit nih. Ngerti kan? Kalau kemarin kan udah gue bilang si VR46 bilang berat di ongkir nih, berat di ongkir motor. Jadi akhirnya dengan adanya Grace ini masuk, mereka akhirnya bisa diatur nih duit. Jadi duitnya untuk Enea Bastianini dan Didier Antonio itu langsung dari Ducati. Grace ini agak ringan karena hanya bayar motor dan tim dan operasional. Sementara VR46 full membiayai tim dia. Dia yang gaji rider, dia yang gaji tim, dan segala motor-motornya dia yang biayai. Jadi emang fully independent. Bedanya sama Pramac ya motornya mereka disubsidi, ridernya dikontak langsung sama Ducati. Jadi emang kalau mau bisa dibilang tim VR46 ini akan menjadi tim yang paling independen di Ducati. Jadi nggak dicampuri sama sekali. Kalau mau bayar update dan segala macam, selama lu bayar ya dikasih. Itu perjanjiannya dengan Ducati. Jadi selama lu ada duit, kita kasih. Terserah lu mau part apa yang ada di situ, lu tunjuk aja, nanti kita kasih. Itu bagusnya Ducati adalah dia nggak setengah-setengah kalau mau support timnya. Selama lu ada duit, kita kasih. Kayak gitu. Jadi ini juga yang menyelamatkan Petronas di Yamaha. Kalian lihat Toto Wolff kemarin muncul di Mugello. Dia ngomong sama Dato R. Jadi gue sih sepoi-sepoi adalah ini membahas soal sponsor untuk membiayai motornya Morbidelli yang pabrikan. Kalau di podcast kemarin kalian udah dengar bahwa BB Vale sebenarnya targetnya adalah kasih motor pabrikan buat Morbidelli. Dia siap bantu sebagian duit dan sisanya. Nah sisanya ini yang Dato R nyari sponsor, makanya ada Toto Wolff nongol kemarin. Gosipnya sih seperti itu. Nanti kalau soal BB Vale mau pensiun atau enggak, itu kan masih mau diputuskan tuh. Nah, itu nanti tetap jadi bahasan juga, motornya BB Vale siapa yang mau bayar. BB Vale sih intinya ngomong dulu Petronas sama Yamaha gimana. Apakah motornya tetap akan dibiayai full oleh Yamaha satu motor, atau motor pabrikan dua-dua dibiayai oleh Petronas. Itu antara Petronas sama Yamaha. Jadi BB Vale emang nggak bisa mencampuri. Urusannya BB Vale adalah dia mau lanjut apa enggak. Nah masalahnya adalah sepertinya Yamaha nggak bakal kontrak BB Vale lagi. Yang bakal kontrak dia ini adalah Petronas. Jadi BB Vale istrinya mungkin akan membiayai dirinya sendiri di Petronas kalau misalnya tetap membalap. Memang goalnya BB Vale adalah perpanjangan kontrak. Itu udah sounding banget di range, di akademi itu. Goalnya adalah dia harus tetap membalap, bahasa Inggrisnya goal 2022 kalau bahasanya mereka. Karena Petronas sendiri juga nggak ada preferensi kalau mau naikin anak-anaknya yang dari Moto2 ya, prestasi mereka lagi nggak terlalu bagus untuk dipromosi. Jadi memang istilahnya ya sudah kondisi keuangan nggak mumpuni, rider dari bawah juga nggak ada yang bagus buat dipromosi. Jadi ya terserah, kalau memang BB Vale mau membalap ya selama ada support untuk dana ya why not. Jadi udah dapat solusi ya soal pabrikan tim ini. Jadi yang dipikirin nanti itu cuma soal motornya BB Vale kalau memang dia mau membalap. Tapi kesannya sih sepertinya Yamaha maunya lepas tangan, Petronas membiayai full semua motornya dua-dua. Sementara BB Vale maunya Morbidelli dapat motor pabrikan. Sepertinya dia nggak masalah sih kalau dia harus berkorban dengan motor jadul. Sepertinya kalau gue lihat, nanti dilihat kondisi keuangannya. Tapi intinya adalah harus ada motor pabrikan untuk Morbidelli. Entah itu nanti Yamaha yang mau biayai atau gimana, pokoknya harus motor pabrikan si Morbidelli. Nanti motornya BB Vale itu ntar dipikirin apakah itu yang mau disubsidi atau gimana. Pokoknya 2 motor kalau bisa pabrikan. Nah, si Yamaha sendiri kabarnya udah janji sama BB Vale akan mentreatment Morbidelli dengan lebih baik. Karena kan ini masalah komitmen treatment. Jadi sepertinya motornya Morbidelli yang akan dibiayai full oleh Yamaha, motor pabrikan dan motornya BB Vale yang bakal disubsidi. Jadi ya sama aja sih kondisinya seperti yang sekarang sih menurut gua. Petronas sisa cari tambahan sponsor untuk nutupin motor pabrikan yang akan jadi motor kedua. Kemudian pasar rider yang terakhir ini adalah soal Tech 3 KTM. Gosip perhembus sepoi-sepoi adalah pasca kemenangan Raul Fernandez dan Darren Binder. Kabarnya mereka dipastikan untuk naik kelas ke MotoGP. Jadi kursinya Iker Lecuona sama Petrux ini terancam banget. Tapi Petrux sih masih lumayan terselamatkan karena satu dia rider senior, yang kedua karena dia belum dapat sasis update seperti yang punyanya Binder sama Oliveira.
Jadi ya dia masih bisa membela diri lah ya. Tapi kabarnya Iker Lecuona udah nggak bisa membela diri sama sekali. Jadi udah kayak gitu. Sorry kalau kelamaan karena memang mepet banget. Minggu depan kita udah mulai akhir pekan untuk Katalunya. Jadi kalau mau dibagi dua, sesi uploadnya itu yang agak ribet. Jadi admin akun bilang udah gabung aja jadi satu. Jadi ini gue gabung semua, kata admin akun. Jadi yang terserah, yang udah nyerah duluan buat dengar lu ngomong ya ketinggalan berita di belakang. Yang emang gak mau dengar ya udah gak mau dengar, gak usah aja kayak gitu. Yaudah, see you next time guys, bye bye.